J. Nah, dia menggunakan branding itu tadi Malang Stradel, dengan salah satunya adalah dengan juru bicara. Terus yang kelima, branding itu di dalam unsurnya juga ada suara, atau mungkin lebih tepatnya lagu. Jadi pasti tahu dong, koyo pas dulu waktu pemilihan Jokowi kan, Jokowi Prabowo kan ada lagu-lagu yang dipakai, koyo Nasdem dia kan juga pakai lagu kan. Mungkin di Indonesia ya dengan Indonesia Rayanya ya. Nah itu bagian dari branding guys. Terus yang terakhir itu ada kata-kata. Kata-kata masih. Ini bisa berupa slogan, tagline, apa mana? Ya kurang lebih sekitar itu. Iki unsur branding. Jadi di dalam ketika kalian mau branding itu harus ada ini. Yang pertama logo, tampilan visual, namanya sudah pasti harus ada. Terus juru bicara ini jika diperlukan, kan ikut budget lagi ya kan, dan ikut strategi. Terus suara itu boleh, misalkan nggak dipakai ya nggak apa-apa sih. Suara yang penting terus ini. Jadi yang penting mungkin nomor yang pasangan yang harus ada, ini harus ada, ini harus ada, ini sama yang terakhir ini. Karena ini nanti membantu kalian buat strategi kedepannya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang masih bingung, paham semua atau bagaimana? Udah paham sih mas mungkin. Paham ya? Ya. Paham lah pasti. Soalnya nanti yang paling penting banget waktu penerapan sih. Sementing ini dasar dulu. Nah, di branding itu juga ada jenis, guys. Ini pasti ngerti lah kalian jenis branding. Branding. Nah, jenis branding. Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Kalau ini sih, mungkin lebih tepatnya ke branding itu bisa digunakan di apa saja. Yang satu kan yang jelas branding buat produk kan. Terus yang kedua ada personal branding, ya kan? Yang ketiga ada buat corporate itu perusahaan. Yang keempat ada wilayah atau daerah. Misal di Batu dengan apel itu juga bagian dari branding. Di gunung, nah kan gunung kan itu juga bagian dari branding wilayah. Terus yang terakhir iki budaya. Misal dari tari-tarian, apa dan seterusnya, wis paham lah kalian pasti paham. Nah, yang diterapkan di MIT masuknya di sini, produk, ya kan? Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita harus melakukan branding? Kenapa guys? Aku pengen tahu opini Oh, kalian dulu. oke. Okay. Kenapa? Kalau menurutku sih Hmm, agar produk kita bisa dikenal dari di kalangan masyarakat sih mas. Jadi mungkin bukan hanya penggunanya tapi juga masyarakat umum gitu sih. Oke, Gimana orang mengenal MyEco dan juga bagaimana orang mengenal produk-produk yang dijual oleh MyEco. benar. Dikenal. Terus apa lagi? Mungkin teman-teman yang lain? Yoi. Oke, halo guys. Mm-mm. Maksudnya? Ah, oke. Berarti kata kata paling sederhananya apa? Trust, bener gak? Nah, terus apa lagi? Bingung? Kurang tahu?
Oke, benar, dikenal, kita mendapatkan trust, benar. Nah, tapi kalau kita masukkan ke kategori, yang pertama, kenapa kita harus melakukan branding, itu untuk sebagai pembeda. Pembeda, benar nggak? Jadi produk di bidang kalian, ataupun di bidang lain pun, makanan, terus elektronik, terus kecantikan apa dan seterusnya kan pasti banyak kan. Nah, di sini fungsi branding. Kita sebagai pembeda. Pasti dong. Terus yang kedua, pembeda dengan kompetitor, gitu kan. Yang kedua sebagai promosi atau daya tarik. Ini juga bisa disebut agar terkenal tadi, bisa dikenal, bisa dipercaya, itu juga bisa. Terus yang ketiga, kalau kalian melakukan branding itu supaya terbentuk citra. Maksudnya gimana, Mas? Jadi ketika kalian melakukan branding, secara nggak langsung kalian akan tahu produk kalian itu bergerak, produk kalian itu seperti apa. Contoh apa ya? Oh, kosmetik. Contoh ini contoh aja. Citra kan kesan yang ditangkap oleh masyarakat ya. Kosmetik kan banyak guys ya. Jadi kita ambil contoh ada Pond, terus ada Fair and Lovely ya. Isu lah. Terus ada lagi apa? Banyak ya guys. Ini Biore katakanlah. Nah ini kan produk kecantikan banyak sekali kan. Nah kemudian ada satu produk nih yang sangat berbeda, yaitu Wardah. Kenapa kok Wardah ini sebagai pembeda? Gitu kan? Karena di sini Wardah menggunakan branding ini, karena tujuan dia branding untuk ini, membentuk citra. Tagline-nya Wardah apa guys? Yang tahu nggak? Inspiring beauty. Anjay. Ya, inspiring beauty boleh. Tapi cerita yang mau ia mainkan apa tuh? Kira-kira tuh untuk Wardah tuh. Oh, halal sih mas, maksudnya lebih ke muslim dan Yes. sebagainya. Yes, kosmetik halal. Nah, inilah citra yang terbentuk. Jadi seolah-olah kayak bahan yang dipakai itu tidak ada minyak babi dan seterusnya gitu. Mungkin ya aku nggak paham sih bagi bidang kosmetik sih. Nah, jadi yang dibentuk ini. Jadi citra kalian nanti apa yang mau dimunculkan. Yang keempat itu kalau kita bisa melakukan branding, kita bisa mengendalikan pasar. Maksudnya kemana? Ke trust tadi itu. Jadi branding kita udah dikenal orang dan seterusnya. Ketika orang beli, ya wis lah, ya wis udah tahu hasilnya dan seterusnya. Itulah kenapa kok kita harus melakukan branding. Oke. Sampai sini paham lah. Paham ya? Kenapa kok kita harus melakukan branding? Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, branding. Oke. Nah, kalau kita umpamakan guys, branding itu ibaratnya adalah sebuah mie instan. Kenapa kok mie instan? Karena di dalam branding itu pasti ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur. Ada objek-objek atau komponen-komponen yang menyusun branding. Di dalam mie instan itu juga ada yang namanya komposisi. Oke, kita kesampingkan dulu masalah branding ya kan. Kita kesampingkan dulu. Kita bahas mie instan. Oke, komposisi mie instan apa guys? Hai sob, Semendino. Ayo, Telur, sing pengalaman telur, mie instan, tepung, telur, tepung. tepung, Iya, telur masukin. telur, Iya. boleh. Mana? Terus apa ya? Yes, vitamin-vitamin gitu ya. Vitamin-vitamin ya, Mas. Nah, mungkin belum nangkep, mungkin gini ya wes gampangannya.
Iki makanan yang sering kalian makan juga ya kan. Di sini ada nasi, di sini ada ayam, ya kan? Ada ayam, di piring ya kan. Sayur, nah ayam geprek gitu, ayam geprek misalnya. Ada sayur, ini ada sambal ya kan. Wis. Ini disebut ayam geprek. Disebut ayam geprek. Kenapa kok disebut ayam geprek? Karena itu tadi. Karena geprek. Bener. Ya bener karena digeprek. Iya. Karena digeprek ada nasi, ada ayam, ada sambal, ada sayur ya kan. Ada sayur, ada sambal, ada nasi, ada ayam. Dan ayamnya digeprek. Ini disebut ayam geprek, guys. Karena objek-objek ini tadi menyusun menjadi satu. Sama. Di dalam branding itu ada komponen-komponen yang menyusun branding. Apa itu? Disebut brand identity atau identitas brand. Oke. Sekarang yang harus ada di dalam brand itu disebut brand itu bisa ada satu. Saya dulu wis. Kalau ada nama. Yang kedua, Logo. Logo ya, Mas. logo. Bener logo. Yang ketiga, Tagline. tagline nggak masuk ke sini. Enggak masuk ya, Mas. Nggak masuk ke sini. Warna font itu. Warna font. Yes, benar. Jadi di sini palet warna. Jadi ini kayak ibaratnya guys, bedanya dari yang unsur tadi. Kita ulang ya. Unsur itu adalah hal-hal yang harus ada ketika kalian melakukan branding. Nah, di brand identity itu adalah hal yang harus ada ketika sampean di bawahnya itu tadi, turunan unsur. Jadi kayak apa berarti. Nah, iki adalah unsur-unsur yang menyusun ayam geprek, ya kan. Tetapi ayam gepreknya harus seperti apa? Nah, ayamnya misal harus digoreng dulu. Ayamnya harus digoreng, harus digeprek, terus nasinya harus dimateng ya kan. Nggak boleh jadi bubur ya kan. Kan ada spesifik khususnya gitu kan. Sambalnya harus bagaimana. Nah, itulah masuknya ke brand identity, identitasnya. Branding turunannya masuk ke brand identity. Jadi kalau ibaratnya lebih detailnya lagi gitu. Ini benar, nama harus. Logo ya sebagai identitas perusahaanmu. Palet warna. Yang keempat itu ada di sini ada font. Kalau lebih detail kan. Terus yang kelima itu di sini ada jenis desain. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ornamen mungkin apa foto. Nah, ornamen foto maksudnya di sini, jenis desain. Maksudnya di situ nanti. Oke, nama nggak usah tak jelas. Kalau logo, kita harus logo yang seperti apa? Biar kita membangun brand identity, logonya harus simple dan mudah diingat. Nah, kalau nama kan jelas, nama singkat, nama yang jelas, nama yang mudah diucapkan, terus pasti paham lah kalian. Warna udah jelas, kalian tinggal menentukan mau warna apa, mau kesan apa yang dibangun, karena warna memiliki arti yang macam-macam. Perlu saya jelaskan untuk arti warna? Atau langsung skip aja? Perlu sih, Mas. Biar tahu juga sih sekalian ya. Perlu ya, oke. Yang pertama, mungkin yang umum ya kan, merah. Tahu dong, pasti merah kan beridentik dengan kata berani. Atau ini bisa juga diartikan sebagai warna yang panas. Ya kan? Terus di sini itu kan dia pakai hijau ya kan.
yang umum aja ya. Nanti yang nilainya banyak sekali. Hijau, Maiko. Itu berarti apa guys? Nah, yang bikin logonya Maiko siapa? Andiko sama aku cuma Nah, oke. Kalian mengambil warna hijau apa? lingkungan kayak ramah lingkungan gitu. Lingkungan. Ya Kak, ya bener memang. Karena lingkungan alam itu hijau itu berarti kesuburan. Kesuburan atau kesegaran. Kesegaran, damai, keseimbangan. Ini hijau umum ya, maksudnya bukan hijau kuning, hijau tua, hijau muda. Jadi ini secara umum. Yang ketiga, apa mana ya yang mungkin sering kalian pakai? Putih kan jelas kan, Biru. kalian udah tahu. Oh ya, biru. Putih itu suci, ringan. Coba lihat tulisanku, sorry guys. Bebas. Biru. Ini dasar aja sih ya. Soalnya ini sebenarnya nggak kalian pakai sih. Biru itu lebih cenderung ke stabil. Terus percaya diri. Jadi kalian mau membangun citra orang terhadap kalian atau dari logo, dari apa dan seterusnya, bisa pakai ini. Kalian berusaha memakai ini, maksudnya banyak ini artinya. Rata-rata ya seperti ini. Itu untuk warnanya guys. Untuk Maiko kan yang dipakai ini hijau. Dipakai hijau. Jadi di situ mengartikan alam, kesuburan, ada alam, kesuburan, kesegaran, damai, keseimbangan. Benar, untuk kita ngomongin tentang hemat energi, iya masuk banget. Karena kan kita ramah lingkungan di Maiko. Terus di sini ada font. Nah, yang kalian tahu font ada berapa jenisnya, guys? Yang kalian tahu dulu aja. Atau nggak tahu? Ada 5 kalau nggak salah mas. 5 atau 4 nih. Jenisnya mas ya? Jenisnya font. Ada berapa ya? Lupa mas. Lupa. Mungkin yang Font umum itu serif non serif itu Mas. Oh. yes, bener. Fatu kayak menguasai banget Fatu. Di sini ada font serif dan non serif. Oke, Fatu dulu. Serif itu sing font ya apa tuh? Ya aku dikewalik ya antara sing kaku sampai non kaku. Langsung browsing arek. Nah, aku nggak tahu ya, untuk takut kebalik. Serif mungkin yang kaku ya mas. Misalkan ada apa? Misalnya ada nyantik kayak Arial ada kaki nih kayak gitu. Misalkan font yang buat kosmetik, buat Ada kakinya. facial. Ya ada kakinya gitu. Serif. Berarti kalau non serif Ya, yang santai mungkin lebih ke rounded gitu. nggak ada kaki ya kan? Bener, tapi bener. Gampangnya gini guys. Font itu banyak ya kan. Tetapi secara basic ini kalian bisa pakai ini. Yang sering digunakan serif dan non serif. Kalau intinya serif itu ada kaki seperti Times New Roman, terus Arial, terus apa mana? Book Antiqua. Banyak wis, font banyak. Kalian hafal hebat sih. Terus di sini ada non serif itu banyak juga. Banyak gitu, tidak perlu tak jelaskan, banyak banget malah. Sekarang yang kita bahas di sini yang harus kalian tahu adalah sifatnya font. Oke, kita buat semacam suatu keadaan ya. Di sini ada serif, di sini ada non serif. Misal kita buat keadaan bro. Ini di kalian di antara kalian ada yang mau nikah nggak sih? Yusuf mas, Yusuf. Oh Yusuf mau nikah, oke. Nah biasanya kalau orang nikah itu macam-macam ya. Kita ngomong undangan banyak guys. Nah tetapi biasanya kalau di desa itu ada
sebelum nikah itu ada yang namanya kayak syukuran gitu kan. Apa sih istilahnya lali aku. Nah, ketika syukuran biasanya bikin undangan ya kan, disebar ke Pak RT, disebar ke tetangga, disebar ke RW mungkin atau Pak Camat misal. Itu kira-kira kita menggunakan font yang non serif atau yang serif? Serif sih Mas kayaknya. Lebih formal gitu. Kenapa? Kayak lebih Formal. formal iya. Bener. Formal, bener. Berarti kalau non serif, ya kebalikannya. Iya Mas. Non formal, bener. Bener, bener Mafi, bener banget. Non formal. Terus, misal kita mau bikin acara pensi nih, ya kan? Pensi, pentas seni. Berarti ketika kita buat acara yang seperti itu, kita menggunakan font serif atau non serif? Yang non sih Mas. Kenapa? Non formal udah Karena ada loh. Non formal udah ada. Karena kenapa? karena lebih kesannya lebih santai aja sih. Jadi kayak nggak Baik, kaku-kaku bener. banget. Jadi Bener. menarik membuat daya tarik tersendiri gitu sih Mas. Yes, santai, fleksibel. Terus apa lagi? Paling gampang kalau kita ke segmen. Jadi ini bisa dikatakan modern. Ini bisa kita katakan ke vintage, ya kan? Jadi ketika kalian topiknya apa, dalam acaranya apa, atau mungkin keperluan font itu untuk apa? Kalau hal-hal yang berbau modern, misalkan ya kayak teknologi, terus kemajuan apa gitu kan, atau misal acara-acara santai itu maksudnya modern, modern kan. Jadi kita pakai yang non serif, yang lebih baik gitu. Bukan berarti vintage nggak boleh, boleh. Tapi ini secara basic. Seperti Maiko tak lihat itu kan udah pakai yang non serif, bener pemilihan pemilihan fontnya bener. Ini juga bisa dikatakan yang muda. Jadi kita gampang aja misal ada acara tentang muda-muda gitu kan, yang banyak anak mudanya misal. Yes, ya sih paling gampang font apa sih guys balik lagi. Oke. Oke. Apalagi? Udah. Untuk font kurang lebih ini guys. Banyak nanti kalian bisa cari. Nah, ini maksudnya di dalam font ini kita menentukan. Jadi sekali kalian pakai, dari sini, dari palet warna dulu. Kita kan udah tentukan nih, hijaunya seperti apa, terus yang tua mudanya itu seperti apa juga warnanya. Misal ada kombinasi, yuk ditulis kombinasinya. Misalkan biru, misalnya, misal. Tulis birunya itu yang seperti apa. Karena kalau di palet warna itu ada kode ya kan, yang namanya hex. Nah, kode ini yang dipakai nanti. Nanti tak kasih lihat caranya, yang paling gampang. Terus font juga sama, kita harus tentukan. Misal, untuk headline, headline kita pakai font apa. Terus buat body, kita pakai font apa. Terus buat footline kita pakai apa. Nah, itu harus kalian tentukan. Jadi font ini ketika nanti kalian buat proses branding, itu nggak boleh berubah. Basicnya harus wajib, harus tetap ini, wajib. Terus yang wajib lagi di jenis desain. Jenis desain itu ya apa mas? Jadi misal kalian bikin desain ya, desain kan macam-macam, kebaiki desain. Pasti kalian pernah lihat gitu kan, desain yang pasti muncul, pasti ada itu adalah kesan. Jadi kayak selalu ada objek-objek yang diagonal, selalu dia ada objek yang bulat, atau mungkin selalu ada abstrak misalnya, atau misal selalu ada titik-titik. Nah, gampangannya di sini ada geometris atau dekoratif.
Nah, ini juga harus kalian tentukan. Jadi, ini mau. Nah, jadi kalian di sini mau main dekoratifan atau geometris, itu pun juga detailnya yang seperti apa, itu harus ditentukan dulu. Apakah garis yang berisi garis-garis lurus, garis lengkung, atau misal mau pakai ornamen daun, misal karena logonya My Eco daun, itu harus ditentukan. Jadi, brand identity itu wajib kalian tentukan dulu kalau kalian mau menyusun branding-branding berikutnya. Jadi berarti ini adalah acuan, guys. Ini acuan kalian. Ini acuan kalian ketika kalian mau ke branding yang lain. Sosmed, atau misal video, foto, website. Bagus. Penting banget. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Tak jelaskan lagi. Udah paham sih Mas kalau sampai sini mungkin. Oke, sampai sini paham ya. Iya Mas. Nah, berarti yang sekarang yang perlu kita tentukan adalah di bagian My Eco-nya. Ini kayak halaman mana ya? Ini. Nah, oke, kita sekarang bahas di My Eco. Nah, sekarang kita penerapannya. Sebelum kita masuk ke penerapan, nah, penerapan strategi brandingnya itu kan macam-macam, ya kan? Kalau penerapan objeknya kan banyak, koyo jadi penerapan tulis dulu aja ya. Penerapan. Kalau objek yang diterapkan banyak, guys. Kalau di kalian mungkin di sini ada packaging, pasti kita tahu lah menurutku. Brosur, banner, terus sosmed, terus web, kartu nama. Oh, wakai wis iki. Wakai iki. Banyak banget, semuanya bisa kalian terapkan menggunakan itu. Tetapi di sini ada yang berbeda, itu adalah ada salah satu strategi yang namanya strategi ini bisa kalian terapkan brand positioning. Nah, positioning yaitu adalah cara kalian membuat membuat produk kalian diingat oleh konsumen, mendapatkan tempat khusus di konsumen, dengan kata lain menciptakan kesan untuk pelanggan. Itu salah satu strateginya adalah di brand positioning. Kita harus menentukan dulu nih posisi kita itu di mana. Yang satu, kalian tentukan dulu manfaat produk kalian. Nah, kalau kalian buat produk kan pasti ada manfaatnya dong. Seperti My Eco yang saya tahu kan untuk menurunkan jumlah harga listrik. Kasarnya kan gitu. Yang saya tahu. Terus kompetitor kalian seperti apa gitu kan. Contoh lain misal obat sakit kepala gitu kan. Mungkin di bidang yang lain juga ada yang sama, obat sakit kepala. Tapi manfaat lainnya apa gitu kan? Yang menjadi apa istilahnya ini sebagai bukan pembeda ya. Yang menjadi kelebihan produk kalian dari yang lain. Kelebihan dari produk lain. Ini, yang pertama dari segi manfaat, yang kedua itu dari segi kemasan atau atribut di produk kalian. Misal kalian bikin kesan itu menggunakan kardus misalkan. Kardus yang kotak ringkas, itu berarti kan kalian ingin memunculkan kalau produk itu bisa dibawa kemanapun, mudah didapat, mudah diterapkan dimanapun, ekonomis, itu kan juga bisa.
Karena kan ini hubungannya positioning ini hubungannya dengan kompetitor kalian. Kompetitor. Jadi maksudnya dengan dibandingkan kompetitor, kalian ada di bagian yang mana gitu kan. Di sini ada harga dan kualitas. Di sini ada lagi itu cara pakai. Kok cara pakai? Pemakai. Salah guys, sorry guys. Nah ini sama sih seperti yang pertama tadi, kayak fungsinya adalah si Tengku Wisnu. Contohnya ya. Pencitraan sih. Kalau gampangannya mungkin endorse ya kan kalau sekarang. Terus ada lagi itu udah kurang lebih ini sih. Yang kelima adalah mungkin gampangnya adalah menurut pesaing. Nah, jadi posisi kita itu ada di sebelah mana. Nah, ini kalian harus punya data dulu untuk membuat ini. Bingung nggak sih? Kan? Kalah. Enggak Mas. Enggak kan? Oke kan? Nah, kalau semuanya itu kalian udah punya, baru kalian bisa melakukan proses branding selanjutnya. Lebih ke penerapannya. Nah, sekarang untuk di MyEco, mari kita susun bareng-bareng guys. Yang pertama di pakai brand identity. Udah ada belum di MyEco? Halo, Assalamualaikum. Halo, udah ada Mas. Kalau brand identity-nya mulai dari nama, logo, habis itu warna, font juga udah ada. Are Udah you sure? satu. Halo. Ya, kedengeran kok. Iya. Apakah kamu yakin udah ada? Udah ada sih sementara, soalnya juga dibuat GSM gitu sih Mas. Oke. Sekarang kita coba yang paling gampang, kita coba masuk ke IG kalian ya. MyEco gitu. Oke. Di sini kelihatan kan, logo kalian itu terdiri dari hijau tua dan hijau muda. Menurutku, putih di sini itu bukan sebagai warna, tetapi dia sebagai penyeimbang. Jadi untuk ketika kalian mudah diterapkan di produk lain. Nah, oke, kalau untuk yang bawah, untuk yang bagian bawah ini, kayak seperti tujuan, nah ini kita abaikan dulu. Mungkin itu kan dulu aku sempat ngobrol sama Fato. Oke, kita abaikan dulu. Nah, yang kita fokus di sini. Di bagian yang mulai sini sampai ke atas. Oke. Nah, kalau kalian udah bilang brand identity-nya udah ada, memang udah ada. Tetapi apakah udah diterapkan dengan baik? Menurut kalian? Belum sih Gak Mas. apa-apa, jujur ya guys. Kalau penerapannya mungkin belum maksimal sih. Maksudnya belum sesuai dengan tadi yang Mas Adit jelaskan sih. Nah, aku setuju. Kayak misalnya di sini ya, MyEco itu ada dua warna kan. Oke. Jadi dalam penerapan warna, ini menurutku, dalam warna, bukan warna sih, ini hal apapun sih. Kalian harus menentukan yang namanya prioritas. Jadi kalau di MyEco kan ada hijau tua dan hijau muda. Nah, kalau dari logo, hijau tua ini memegang kendali 80%. Di hijau muda itu memegang kendali 20%. Artinya, dominan logo kalian itu bernuansa ini. Ya kan, harusnya. Contoh iki kayaknya kalian pasti tahu sih. Kita belum bahas soal Bardi dulu ya, belum kompetitor. Kita ke sini. Tahu dong petani daun. Kayaknya kan dari UB juga nggak sih? Bukan dah. Yang tahu nggak? Nah, dengar sih tapi kan nggak tahu dari mana. Nggak tahu ya. Nah, ini sama guys. Yang setahu aku ya, petani daun ini sama. Jadi prosesnya seperti kalian gitu. Dari nol banget, dapat mengelola produknya sama. Petani daun, dia warnanya adalah putih. Tapi warna branding yang dia gunakan adalah hijau pastel mungkin ya maksudnya. Oke, kita anggap aja namanya hijau pastel ya kan. Pastel tua dan pastel muda. Coba kita lihat di feednya mereka. Iki baru mulai ya guys. Ini sekarang followernya 64 sih. Dulu dia mulai itu di 2020. Mulai 00 bener-bener nol banget sih.
karena aku ngikutin gitu. Nah, kalau kita ngomongin warna mereka, oke, kita lihat sekilas saja, nggak usah lihat kontennya. Oke, coba lihat dulu teman-teman. Oke, apakah ini bisa dikatakan warnanya sama? Menurut kalian? Enggak sih mas. Belum Are sih you mungkin. sure? Mungkin belum, yakin? Oke, ya wes, anggap aja, katakanlah belum. Anggap aja tingkat warna yang sama adalah wes LLO 70%, anggap aja. Iya mas. Anggap aja ya kan, warna yang sama. Tapi bagaimana dengan Maiko? Ketika dipandang menurut kalian anak yang mana? Mungkin nanti udah dominansi warna tuanya udah mulai kelihatan sih mas tadi. Petani Gimana? daun. Bisa Mungkin yang petani daun nanti mungkin sekilas kayak nggak semua satu warna, tapi dominansi warna coklat apa hijau pastel Ya, itu hijau. itu udah Bener. kelihatan dari foto-foto sama warnanya. Yes, benar. Jadi mereka mungkin kalau kita lihat amati banget ya memang nggak sama. Tetapi di sini warna yang mereka gunakan udah sama, guys. Maksudnya overall sama. Dan mereka menggunakan pola untuk membangun branding mereka. Contoh ya. Wah, begini mungkin 212 kali. Nah, jadi di sini ada desain yang pertama. Dia desain, yang kedua foto. Pasti ada unsur hijau. Terus desain lagi, foto lagi. Begitu seterusnya, desain foto, desain foto, desain foto. Nah, ketika di awal-awal dulu, ini kelihatan banget ini. Mereka warnanya kan hijau, apa nih? Hijau tua tadi kan. Mereka menutupi warna itu, apa membangun warna yang sama dengan cara itu. Jadi di sini overall kan warna hijau tua. Terus foto. Meskipun nggak hijau tua, tapi di feed selanjutnya dia pasti ada desain. Feed selanjutnya pasti ada foto yang ada hijaunya. Selanjutnya pasti ada lagi warna ini. Jadi warna itu dilakukan terus-menerus berulang. Akhirnya dia bisa muncul proses branding tadi. Karena dia menerapkan di sini yang namanya konsistensi. Ya kan? Nah, di My Eco apakah sudah melakukan ini? Gimana menurut kalian? Gak apa-apa, kita fair aja. Ya, menurut kalian sudah? Ya gak apa-apa bilang sudah. Belum nih mas. Belum. Belum maksimal sih lebih tepatnya. Kita coba ya buka My Eco. Di sini kalian lihat logonya My Eco ya. Hijaunya itu seperti apa? Oke, ketika diterapkan di sini, hijaunya itu seperti apa? Malah di sini yang banyak unsur putih. Ini putih, kelihatan sih, ini putih, terus ini putih, bahkan cenderung banyak putih. Hijau yang dipakai juga hijau yang macam-macam, ada hijau muda, hijau tua, gitu kan. Ini ada hijau mudanya, ini hijau tua, ini hijau muda, malah separuh-separuh ada putihnya. Nah itu berarti yang pertama kalian harus itu tadi menentukan. Kita tentukan lagi ya, brand identity. Brand identity My Eco. Yang pertama nama kan pasti ya udah ada kan. Nama udah pasti. Yang kedua logo juga sudah ada. Yang ketiga masih ingat nggak? Font, palet warna. Oh iya, warna dulu deh. Warna. Nah, kalian tentukan guys, kalian mau pakai warna yang mana nih? Kalau aku biasanya mengambil warna itu dari warna logo. Di situ ada unsur warna apa, itulah yang tak pakai buat proses brandingnya. Kalau di My Eco itu tadi yang tak sebutkan di awal, mungkin aku bisa saran di sini ada hijau tua dan hijau muda. Nah, hijau tuanya yang seperti apa? Nah, yang kalian ambil dari logo itu. Kan kalau kalian pasti teman-teman bagian yang desain tahu lah. Di hijau tuanya logonya My Eco itu color hex-nya berapa?
color hex. Nah itu fix, wis itu nggak boleh diganti guys. Terus di hijau mudanya itu juga seperti apa, ya kan? Terus persentase, kalian mau buat ini berapa persen? Bisa 80-20, bisa 60-40. Aku mending kalian pakai yang 80-20. Kenapa? Jadi kalian desain lebih mudah.